Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, Eh, senang sekali saya bisa join kembali dengan teman-teman di UGM. Walaupun saya lihat moderatornya ini ganti baju ini. Welcome to DTO, Pak Bimo ya. Welcome to DTO. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa memang kita tahu bersama isu terkait bagaimana implementasi PMK 24 2022 di mana dituntut untuk seluruh Fasiankes wajib menerapkan rekam medis elektronik. Saya pikir ini yang menjadi hot talks-nya kan gitu ya. Bagaimana Anda bisa integrasikan di mana 24 itu mengatur terkait RME, mengatur terkait interoperabilitas dengan sistem informasi Kementerian Kesehatan yang saat ini mungkin kita kenal dengan Satu Sehat dan sebagainya. Dan di sini juga saya lihat ada Pak Manurung sini ya dari Kominfo. Jadi saya pikir pas itu ya, karena kalau kita bicara mengenai keamanan informasi dari sisi ISO-nya saja sudah digabung gitu, information security, cyber security, and data privacy gitu. Jadi memang dua hal itu atau tiga hal itu bahkan menjadi suatu bagian yang harusnya itu tidak dipisah-pisah, walaupun mungkin fokus area berpisah, tapi dalam implementasinya itu menjadi gabungan. Oke ya. Saya mungkin sharing dulu PPT-nya. Nah, berikut. Oke, sorry Pak Bimo sebelumnya. Ini peserta kita dari mana saja boleh diinfokan? Ya, Talks ini kebanyakan dari Dinas Kesehatan ya sekarang, terus kemudian juga ada dari praktisi, dari Vaskes biasanya yang join juga, dan beberapa seringkali saya melihat ada dari konsultan-konsultan yang terkait dengan manajemen kesehatan, ya itu biasanya. Mungkin kalau ada Oke, tambahan dari Mbak Devi, tahu saya sih seperti itu kurang lebih Pak Aswin. oke. Jadi ini webinar orang semua gabung di sini kan, partisipan ini saat ini 61 orang ini ya. Ya, di Zoom ini aja. Oke. Oke, ya. Jadi seperti request yang kemarin disampaikan ya, bahwa rekan saya pikir cukup concern ya, bagaimana untuk membuat eh, suatu isu ini, bukan masalah tapi isu menurut saya, bagaimana kita bisa memastikan pengelolaan rekam medis itu sesuai dengan aturan. Nah, kalau kita ngomong aturan, maka akan banyak ngomong aturan ini akan coba untuk diterapkan. Begitu bicara rekam medis elektronik, kita akan bicara mengenai dari sisi keamanannya, itu pasti. Keamanan itu kita akan bicara dari loss of confidentiality, loss of availability, loss of integrity. Itu saya pikir akan makanan kita sehari, yang saya pikir ini udah hampir 3 bulan saya bicara ini, cuman memang saya mau bawa hawanya ini menjadi hawa implementatif. Karena kalau cuma sekedar pengetahuan, oh itu tidak hanya jasa, saya nggak pingin just on your knowledge gitu, tapi your implementation in electronic health record atau rekam medis elektronik gitu. Yang selama ini saya pikir menjadi suatu hal, karena kan kadang-kadang kita gini ya, saya pikir kita di sini itu dari sisi, ada dari tadi dinas, ada dari sisi Fasiankes, Anda sebagai objek nanti sasaran dari implementasi pengaturan ini, kami BSSN, kemudian ada Pak Bimo dari DTO Pusdatin ya. Sekarang DTO itu nggak boleh pisah Pusdatin ya, namanya DTO Pusdatin kan gitu ya. Khususnya Kemenkes sebagai regulator sektor kesehatan, itu juga masing-masing nantinya kita akan punya peran bagaimana membuat agar pengelolaan rekam medis elektronik ini nanti bisa mencapai hasil yang diharapkan. Baik tadi Anda dari sisi si penyelenggaranya dan kami dari sisi regulatornya. Apa nanti akan kita bahas? Saya akan mungkin mulai dari sini ya, rekan-rekan sekalian. Jadi awalnya pasti saya akan ambil dari sini karena ini menjadi concern dari rekan-rekan sekalian, bagaimana agar Permenkes ini bisa diimplementasikan, yang sebenarnya ini tinggal menghitung hari nih. Berarti sekitar efektif mungkin 25 hari kerja untuk Anda bisa implementasikan rekam medis elektronik. Mungkin bagi rumah sakit yang dia sudah ada di daerah
rumah sakit di kota-kota besar sudah nggak terlalu asing dengan rekam medis elektronik. Akan tapi begitu kita lihat kesiapan, karena kalau kita bicara Fasiankes, maka tidak hanya rumah sakit yang ada di daerah Jawa saja kan, tapi daerah Sumatera, daerah timur sana, di sana ada Papua, Maluku, NTT, kemudian daerah-daerah di Sulawesi yang internetnya saja masih agak susah kan gitu ya. Nah, ini jadi concern nih. Itu dari sisi infrastruktur. Belum lagi dari sisi bagaimana kita bisa pastiin dalam membangun suatu aplikasi yang dia bisa mengakomodir rekam medis elektronik, mungkin rekan-rekan namanya SIM RS kah, SIM klinik kah, dan lain sebagainya, maka dalam peraturan itu ada 3 opsi yang diberikan kepada Anda semua. Anda bisa membangun aplikasi sendiri. Yang kedua, Anda bisa gunakan vendor, yang pastinya vendor tersebut wajib terdaftar nanti di urusan Pak Manurung ini di Kominfo dengan buktinya ada TTPSE-nya gitu. Walaupun sekarang saya salah satu panel ahli di Regulatory Sandbox, kita ingin lihat ini bagaimana inovasi-inovasi di bidang tele-KIE, telekesehatan, telemedicine, bagaimana apakah pengembangan or inovasi ini bermanfaatkah, bagaimana bisnis prosesnya kah, bagaimana keamanan sekarang, itu saya pikir menjadi bagian nanti yang tidak terpisahkan dalam implementasi rekam medis elektronik ini gitu. Kemudian itu dari sisi implementasinya, dan yang ketiga Anda bisa pakai via punya aplikasi milik Kemkes, ada SIMGOS, ada SIM Klinik gitu ya, yang base-nya itu saya lihat dari Rumah Sakit Wahidin kan gitu ya, sebagai pengembang aplikasinya. Nah, dalam kita membahas bagaimana rekam medis ini, khususnya topik ini, keamanan dan kerahasiaan data pasien pada rekam medis elektronik, saya harapkan nanti dalam diskusi ini kita boleh ini ya, boleh interaktif saja agar kita nanti bisa dapat manfaatnya lebih banyak gitu ya. Maka begitu kita bicara mengenai keamanan, triangle ini saya pikir nggak bisa kita pisahkan bahwa keamanan itu adalah jaminan akan kerahasiaan. Jadi kalau secara judul sebenarnya agak sedikit kurang tepat juga ini, keamanan dan kerahasiaan. Kerahasiaan itu a part of security kan gitu ya. Gak cuman menjaga kerahasiaan aja rekan-rekan sekalian, bahwa rekam medis itu harus dirahasiakan gimana mau, tapi juga dipastikan nantinya menjamin integritasnya. Kita ingin pastiin bahwa data rekam medis yang di sistem Anda saat ini, yang di database Anda saat ini, Anda bisa jamin dari sisi keutuhannya. Jangan sampai ada intrap. Begitu misalkan Anda dari dokternya kirim resep obat ke apotik, pakai sistem Anda, harusnya di situ cuma ada 2, tapi begitu sampai di apotik, akhirnya di situ ada 5 obatnya, sehingga punya efek kepada pasien Anda. Gimana Anda bisa jamin itu? Atau sebaliknya, ada resepnya 5, ternyata terkirimnya cuma 3. Bagaimana Anda bisa pastikan bahwa akurasi, kelengkapan dari rekam medis elektronik tersebut itu juga bisa Anda yakinkan, bisa Anda jamin. Dan yang ketiga, loss of availability. Nggak cuma sekedar bicara mengenai yang kita harus pastiin loss of availability atau ketersediaannya. Sekarang kalau saya tanya mungkin ke rekan-rekan sekalian, mungkin boleh ini ya, boleh chat yang sudah punya DRC dari Vaskes or Dinkes di sini siapa ya? Boleh chat yang sudah punya DRC. Ada? Ayo silakan teman-teman sekalian di chat saja. Mungkin bisa raise hand juga atau apa namanya di chat boleh. Ya, di chat dulu baru nanti saya pilih. Kan gitu ya? Iya, Chat dulu. belum ada ini. Nah, Ini kalau di kembali kesehatan, ke kami. DRC kerjasama dengan Kominfo. Oh, Iya, mungkin nggak di apa-apa, Dinkesnya silakan. ya. Siapa kira-kira yang sudah punya DRC? Saya gitu, atau tuliskan Paskes Anda atau Dinkes Anda. Nanti saya akan follow up. Dari berapa orang ini yang hadir nih?
sekitar 65. Ada nggak ya rekan-rekan sekalian punya DRC? Paskesnya. Ini kalau Bu Diah kan pusdatinnya nih kan. Saya ngomong paskesnya or eh, apa namanya dinkesnya. Ada yang punya nggak teman-teman DRC? Oke, nggak ada berarti Dokter Bimo. So dari sini kita bisa Udah minimal udah ada rencana, Pak. ah, implementasi kan tadi saya sampaikan Saya menghitung hari ya. Di betul. mana Anda pinginkan nanti rekam medis elektronik itu sifatnya full dan dari pengalaman saya jarang saya menemukan begitu mereka menerapkan rekam medis elektronik, mereka tetap mempertahankan yang namanya rekam medis yang sifatnya fisik. Mereka akan beralih gitu loh. Begitu mereka beralih, maka availability ini menjadi suatu concern di mana rekan-rekan sendiri tetapkan suatu kebijakan retensi rekam medis elektronik itu berbeda dengan retensi rekam medis biasa. Kalau rekam medis biasa, Anda punya retensi 5 tahun, 2 tahun inaktif, habis itu boleh Anda hancurkan, kan gitu ya? Oke, kalau sekarang berapa retensinya? Berapa, Dokter Bimo? Retensi rekam medis elektronik? 25 tahun ya. 25 tahun? Mampu nggak kita simpen data 25 tahun? Gitu. Di tengah-tengah kita dengan kondisi di rumah sakit itu, waduh, kadang kalau saya ke rumah sakit tipe C, tipe D gitu, itu servernya ya PC, pakai AC-nya AC split, terkadang atapnya bocor kan gitu ya, bolong gitu. Nah, ini kalau misalkan servernya ketetesan air gitu, terus servernya itu mati, berapa lama kita bisa pastiin layanan dari rekam medis elektronik atau layanan Cimeres kita itu bisa beroperasi atau yang kita sebut sebagai service level agreement, maximum tolerable downtime. Berapa lama aplikasi itu bisa mati? Atau berapa lama pimpinan perusahaan atau pimpinan rumah sakit mengizinkan sistemnya mati? Udah ada nggak teman-teman yang mendefine itu? Mendefine berapa lama boleh mati gitu? Boleh dong teman-teman di chat. Ini tuh padahal di awal ya Pak Asun ya. Menentukan polisi ini ya, kebijakan saya ingat karena pernah ngisi. Iya, gitu. Jadi begitu kita bicara SLA, SLA itu bukan bukan tugasnya tim IT Pak yang menentukan. SLA itu harusnya adalah suatu acceptable dari manajemen. Berapa lama sistem kita boleh mati? Nah, itu approval by management, bukan by teman-teman IT. Oh Pak, kami SLA-nya 3 jam misalkan gitu ya. 3 jam boleh mati. Atau jangan-jangan pimpinannya nggak mau tahu. Yang penting saya pengen aplikasi ini karena rumah sakit kita, or paskes kita adalah 24/7, maka nggak pengen ada mati. Tapi begitu nggak pengen ada mati tadi, kita tidak barengin dengan bagaimana kesiapan kita dari sisi availability. Tadi misalkan di RC-nya kita nggak siapin. Kalau misalkan di sini boleh tanya lagi ya rekan-rekan ya. Jadi biar kita interaktif. Yang sudah punya cadangan atau dibuat redundan untuk switch core sama routernya. Boleh dong info siapa aja, saya gitu. Atau sebutkan paskesnya yang punya dua gitu ya. Switch core-nya ada dua, routernya ada dua, firewall-nya ada dua gitu. Jadi kalau satu mati, satu lagi bisa cover. Ada? Budgetnya takut nggak masuk Pak. Nah, ini yang kita tadi rekan-rekan sekalian, begitu kita bicara mengenai rekam medis elektronik, khususnya keamanan rekam medis elektronik, isu mati listrik sehingga sistemnya nggak bisa diakses itu adalah isu security. Isu internetnya putus sehingga aplikasinya nggak bisa diakses itu adalah isu security. Isu ketika misalkan ada interruption by orang misalkan sehingga aplikasinya berubah, itu adalah isu security. Nah, ini mau saya pengen luaskan cakupan kita terkait security. Dan kita pengennya, idealnya kalau kita ngomong idealnya, maka security itu harus dilihat dari bagaimana resiko yang terjadi
pada layanan kita sehingga kita bisa melakukan mitigasi yang tepat. Gitu, teman sekalian. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Jadi kalau kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa rekam medis elektronik, oke, itu tuntutan orang IT gitu. Lalu kalau kita ngomong keamanan informasi, di mana informasi rekam medis elektronik itu kita sebut sebagai informasi, maka setidaknya ada 4 ini yang akan pengaruh. Dari sisi orangnya, tadi saya sebutkan. Begitu Anda misalkan pakai atau kita kembangkan sendiri aplikasinya. Punya nggak kita semacam kompetensi? Kita udah desain nggak di awal? Oke, rekam medis elektronik ini nanti bisa dibuka dari luar. Kemudian nanti loginnya itu pakai username and password, passwordnya harus acak minimal 8 karakter. Ada pakai 2FA-nya atau misalkan pakai captcha-nya supaya orang nggak bisa brute force attack. Begitu Anda misalkan bangun aplikasinya, sedang proses pengembangan, Anda bikin namanya secure caching aplikasinya tersebut agar gimana caranya begitu bentuknya mobile apps nggak bisa begitu orang coba reverse engineering mereka mau build ulang nggak bisa atau mereka kesulitan baca code Anda bisa pastiin atau udah dibuat identifikasi ini kalau yang dibutuhkan uploadnya itu adalah upload foto or upload dari KTP pasien kita, maka kita batasi filenya ekstensinya itu hanya JPG, PNG dan lain sebagainya, bukan all file. Kemudian dalam proses testingnya, nah ini udah paling kita ngomong testing nih, masuk ke proses testingnya saat ini kan yang penting jadi, wah nih jadi nih yang penting ini, security-nya belakangan Pak, Insya Allah mudah-mudahan belum ada insiden gitu. Itu tuh apa ya, justifikasi-justifikasi yang terkadang kita juga agak sedikit takut gitu ya Pak Bimo ya. Karena apa? Kami setidaknya udah dapatkan 4 atau 5 laporan lah saat ini. Pak, dari Vaskes nih, data kami hilang Pak. Anda punya replika? Punya Pak. Coba replikanya, nggak bisa diupdate, nggak bisa di recovery replikanya. Di backup nggak datanya? Di backup Pak. Berapa lama backupnya? Sehari sekali. Dicek ada yang korup. Cuman bisa diselamatkan data 1 bulan yang lalu. Efeknya apa? Nggak bisa ngajuin klaim ke BPJS. Repot itu. BPJS kemudian begitu mereka ada insiden diputus itu terkait pikernya. Pusing lagi mereka. Gimana cara mengembalikannya agar bisa tetap pikernya itu bisa diaktifkan kembali, di bridging kembali. Itu dari sisi salah satu. Ada kemarin info ke kita Pak, data kami hilang, ada tulisannya Pak. Apa tulisannya? Data telah kami backup, untuk dapat kami kembalikan silahkan transfer ke nomor Bitcoin sekian-sekian. So, apa yang kita harus lakukan gitu rekan-rekan sekalian? Begitu kita udah beralih ke rekam medis elektronik, and Anda semuanya menggunakan sistem elektronik, apakah tadi Anda bangun sendiri, apakah pakai pihak ketiga, dan lain sebagainya. Gimana caranya kita bisa pastiin ketika datanya tadi hilang, bisa nggak kita tetap pulihkan datanya dengan cepat? Ada nggak loss of information dari proses antara rusaknya sistem awal tadi dengan kembalinya sistem tadi yang dibangun? Ini kan menjadi suatu persoalan rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu di sini saya sampaikan seperti ini. Sebenarnya klasifikasi rekam medis elektronik itu apa sih? Kalau rekan-rekan sekalian lihat ada mungkin ada rahasia, terbatas, atau publik gitu. Boleh mungkin rekan boleh jawab nih yang di chat biar ada interaksinya. Kalau sore gini saya khawatirnya mereka buka laptopnya, lihat zoomnya, habis itu mereka kerjain yang lain gitu. Boleh dong chat rekan-rekan, apa sih klasifikasinya? Terbatas, Bu Diah Pusdatin. Terbatas, oke. Bu Dina Simkes terbatas. Yang lain? Nah, kita tanya ini dokter nih. Kalau dokter udah pasti dia udah paham di aturan kedokteran nih. Rekam medis itu apa Pak klasifikasinya Pak? Terbatas atau rahasia atau publik? Pak Bimo? Yang saya tahu sih terbatas ya. Rahasia. Aturan Anda yang buat data rekam medis sifatnya rahasia. Aturan Anda yang buat data rekam medis sifatnya rahasia, rekan-rekan sekalian. Sehingga begitu kita ngomong rahasia, maka kita harus bikin kontrolnya. Bagaimana ketika kita menangani data rekam medis yang sifatnya rahasia? Saya mungkin rekan-rekan sekalian mau cerita mungkin
sedikit bahwa saya coba kita pikir dulu pas waktu konvensional ya rekan sekalian ya. Begitu pas konvensional, ada pasien datang, kemudian dia mau berobat ke gigi, dia ke poli gigi, maka dari teman-teman rekam medis di instalasi rekam medis akan ambil itu rekam medis pasien A untuk poli gigi, dianterin ke poli gigi oleh mereka itu. Boleh nggak yang nganterin tuh OB nih, teman-teman? Boleh nggak ya? Nggak boleh kayaknya. Orang rekam medis yang nganterin. Selesai dari tindakan dokternya, dia catat dari perawatnya, diambil lagi rekam medisnya. Kemudian disimpan kembali, verifikasi sudah oke atau enggak, disimpan kembali. Ruang penyimpanannya adalah di sana ada ruang raknya berkunci, kemudian ruang rekam medis itu juga sendiri instalasinya itu adalah ada apa namanya? Ada pintunya. Anda masuk nggak langsung bisa dapatkan informasi tersebut, tapi Anda ketemu dulu sama petugas orang rekam medis. Ya. Dan kalau dulu siapa yang boleh menggunakan rekam medis tersebut? Boleh nggak? Misalkan contoh dokter paru, dia ngelihat pasien dari dokter di poli gigi gitu. Boleh nggak ya? Ini saya mau coba encourage teman-teman dulu ini. Boleh atau tidak? Jadi biar kita ngomong security ini nggak cuman oke, oh gitu, bukan oh gitu, tapi kalau kita implementasi nggak boleh ya. Bu Sartika nggak boleh, Bu Muli boleh. Ah, dua ini mungkin nggak apa-apa ya, Pak Bimo ya, kita interaktif sedikit ya. Oke, Iya, boleh baik, kalau pasiennya lah boleh. baik. Oke, saya mungkin tanya Bu Sartika dulu. Bu Sartika boleh open mic. Kenapa nggak boleh Bu Sartika? Tidak boleh karena pasiennya misalnya dokter gigi itu pasiennya yang berhak untuk data-data pasiennya itu ya dokter gigi itu sendiri. Kalau misalnya dokter lain mau melihat pasiennya kan itu sudah seperti melanggar privasi ya kayaknya. Oke, Ya. oke, baik. Thank you Bu Sartika. Bu Sartika dari mana ya? Dari rumah sakit daerah Liung Kendal Tahuna. Oke, oke, baik. Thank you, Bu. Kemudian saya mau ke Rumah Sakit Cengkareng coba, yang boleh dengan izin gitu. Ya, silakan Bu Umli. Kenapa boleh? Alasannya apa? Alasannya ya kalau misalnya terkait penegakan diagnosa gitu, misalnya penyakit yang diderita oleh, misalnya dia ke poli yang ada hubungannya dengan eh, apa isi rekam medis yang terkait dengan gigi, bisa saja dia buka, oh mungkin ada penyakitnya ini ada hubungannya dengan gigi, mungkin seperti itu. Jadi mungkin bisa saja dia buka hasil apa namanya catatan tentang yang terkait dengan gigi. Oke. Anggap si pasien ini dia cuma berobat ke poli gigi, dia nggak ada kepentingan ini ke poli paru ini. Boleh nggak dokter poli paru, yang penyakit dalam ya, paru, untuk bisa mengakses data dari si pasien A yang di poli gigi tadi? Enggak, kecuali kalau ada hubungannya dengan Right. diagnosanya. Oke, nggak boleh ya rekan-rekan sekalian ya. Oke, sekarang kita coba itu dari sisi bagaimana Anda dulu buat rekam medis itu pengelolaannya seperti itu gitu. Anda verifikasi, standar ada misalkan dokter yang lain minta Anda harus tanya kenapa, untuk apa kepentingannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah sekarang begitu kita bisa atau begitu kita beralih ke namanya rekam medis elektronik, maka agak berbeda teman-teman sekalian. Agak berbeda penanganannya. Dulu misalkan kalau kita ngomong sebenarnya kan rekam medis elektronik itu kan cuma bedanya itu bentuknya saja. Disebutkan dalam PMK Anda rekam medis elektronik adalah rekam medis yang berbentuk elektronik. Kan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya secara pengelolaan, secara kerahasiaan itu tidaklah berbeda gitu ya. Jadi ketika misalkan rekam medis sifatnya rahasia, kemudian terbatas bagi yang tadi dokter yang ingin mengetahuinya dalam vaskes tersebut, maka itu pun yang berlaku di sekarang. Tapi yang terjadi sekarang adalah begitu Anda rekam atau Anda kembangkan yang namanya rekam medis elektronik, maka
akses terhadap data tersebut jadi banyak dan liar gitu. Petugas administrasi bisa cek itu data rekam medis pasien yang ada di situ, data tiap harinya, data 1 minggunya, data 1 bulannya. Teman-teman IT yang sebelumnya tidak punya akses kepada rekam medis, begitu dia kembangkan rekam medis elektronik tersebut, maka dia punya hak untuk apa? Untuk bisa mengakses, punya kemampuan untuk bisa mengakses isi rekam medis tersebut. Bukan hanya isi, dia juga bisa merubah kalau dia mau. Oke? Yang itu sebelumnya nggak akan terjadi itu di rekam medis yang sifatnya konvensional dulu. Dan kalau misalkan saya mau tanya rekan-rekan sekalian, kira-kira siapa sih aset owner dari rekam medis elektronik ini? IT kah atau masih tetap di rekam medis? Boleh, teman-teman boleh chatting saja. IT atau masih tetap di rekam medis? Aset owner dari rekam medis elektronik ini. Agar Bukan kita, data ya berarti ya, aset ya. iya, rekam medis itu kan informasi itu kan adalah aset gitu. Jadi aset itu, Isi datanya nih atau oke. Nah, kalau kita bicara keamanan, Pak, khususnya kalau kita kiblatnya ke 2701, maka aset itu dibagi dua. Ada namanya primary asset, aset utama, yaitu informasi itu sendiri, itu aset. Ada yang namanya supporting asset, itu adalah hardware, komputer, PC, laptop, software, dan sebagainya. Nah, sekarang informasi rekam medis itu. Kalau dulu kan rekam medis, ya ownernya si instansi rekam medis kan gitu ya, si perekam medis kan. Benar nggak Pak Bimo? Owner dari ya ya rekam medis siapa? Perekam medis. Sekarang owner dari rekam medis elektronik siapa? pasien setahu saya. Oke, pasien pasti dia punya hak untuk itu kan rekam medis dia. Tapi keseluruhan rekam medis yang dikelola di Vaskes, siapa ownernya? IT, tetap RM, IT. Ini dulu saya pikir yang akan kita coba bicarakan. Kenapa? Begitu kita tahu siapa yang jadi pemiliknya, maka kita akan lihat nanti kontrolnya gimana. Oke, nanti saya akan bicara masalah ini. Data flow diagramnya. Bagaimana kalau dulu yang tadi itu adalah kita nganterin, rekam medis nganterin, verifikasi, simpan ulang. Gimana sekarang? Bagaimana potensinya atau resikonya yang nanti saya akan bicara masalah yang tema kita sekarang. Gimana cara kita bisa ngamanin data rekam medis elektronik. Kita harus kenal dulu. Ketika kita anggap bahwa data rekam medis kita sifatnya adalah rahasia, kita anggap ya, dan memang bukan hanya dianggap, de jure-nya data rekam medis sifatnya adalah rahasia, maka anggap, coba rekan-rekan anggap dan rasakan rekam medis itu seperti perhiasan kita yang kita anggap itu barang yang punya nilai yang kita harus simpan dengan baik. Anggap kita punya sebuah rumah, rekan-rekan sekalian, di mana kita punya perhiasan di sininya. Oke. Di mana kira-kira kita akan letakkan perhiasan kita? Apakah kita cukup letakkan perhiasan kita ini di depan pintu rumah atau di ruang tamu di sini ya, teman-teman sekalian? Atau di ruang tamu atau di meja keluarga atau di kamar kita? Di kamar di mana? Mungkin kita taruhnya akan di kamar gitu. Udah di kamar dalam lemari pula. Dalam lemari kita taruh di brankas pula. Oke? Sehingga kalau kita lihat teman-teman sekalian, untuk orang bisa dapatkan rekam medis, barang berharga kita, yang tadi sifatnya kita anggap itu sebagai barang yang punya nilai, orang harus pertama bisa lewatin pagar dulu, kemudian bisa masuk ke pintu utama kita, kemudian dia harus temukan kamar kita, udah ditemukan kamar, harus dia bisa buka pintu kamar kita, kemudian dia harus lihat di mana kira-kira lemari yang menyimpan tadi, dan dia akan coba buka berangkasnya. Setidaknya minimal ada 4 atau 5 step untuk orang lain bisa dapatkan akses kepada barang yang berharga kita tadi, emas dan perhiasan kita tadi. Sekarang saya mau ajak rekan-rekan berpikir dan menilai diri sendiri. Untuk saat ini, rekam medis elektronik yang kita anggap rahasia, berapa step untuk orang bisa masuk? Apakah cukup cuma username and password terus dia bisa langsung dapatkan masuk, sama seperti username and password itu kayak
buka pintu pagar kita ini. Buka pintu pagar langsung dapat emas perhiasan kita. Seperti itu kita perhatiannya? Atau kontrolnya itukah yang paling tepat? Jadi kalau saya pengennya jangan kita nanti bicaranya begitu Anda ada insiden baru Anda berbenah, nggak gitu. Tapi kita gimana caranya yang tadi disebutkan banyak hal bicara masalah keamanan di terkait kesehatan akan mostly bicara ngomong keamanan. Salah satu prinsip dokter juga adalah menjaga kerahasiaan data kedokteran, kan gitu ya. Saya pikir ini menjadi suatu isu yang besar di kita. Oke, kita tahu aman. Sekarang pertanyaannya, ngamaninya gimana? Saya mau ajak Anda semuanya untuk lihat. Kalau rumah kita sebut aman, adalah pagarnya berkunci, ada pintu rumahnya, ada CCTV-nya malah kita buat, kemudian ada lemarinya dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan dulu ilustrasi ini agar rekan-rekan bisa, oke, coba nilai diri sendiri dulu atau self assessment. Nanti saya lihat di sini teman-teman nanti ngomongin terkait digital maturity index gitu ya. Walaupun nanti saya mau lihat nanti keamanannya itu ada di mana di sana. Oke. Kalau misalkan dalam dunia maya atau dunia sistem elektronik yang sekarang Anda bangun, saya anggap sistem elektronik yang Anda bangun itu, yang Anda gunakan adalah sebagai rumah. Ya, sebagai rumah. Tadi yang saya tanya, pagernya ada nggak kita? Apa pagernya dalam dunia maya itu? Firewall. Pakai firewall nggak sih kita? Untuk ngecek memastikan yang masuk itu adalah orang-orang yang qualified saja. Berapa banyak kita yang pakai firewall? Nanti evaluasi rekan-rekan sendiri. Oke, Pak, kami pakai pagar, Pak, ada firewallnya. Pagernya tadi Anda monitor nggak? Layaknya Anda untuk simpelnya, oke Pak, kami biar nggak pakai pagar, Pak, kami ini aja Pak, masuknya atau kami tinggal di perumahan. Wonder policy, wonder system. Di sana ada pagarnya dan ada security yang pantau 24/7. Mastiin apa? Orang yang masuk dan orang yang keluar terverifikasi. Apakah kita dalam membangun sistem yang tadi disebutkan dijamin keamanannya? Oke, keamanan yang seperti apa dalam sistem? Ada nggak sih orang yang monitoring di tempat Anda, traffic yang masuk dan keluar seperti apa? Ini nanti jadi perhatian kita. Yang kedua, ada nggak kita CCTV-nya? Tanya, oke, CCTV-nya kita di kantor kami ada, tapi CCTV di dunia maya ada nggak? Ya tadi monitoringnya, kalau kita bilang mungkin CM-nya nantinya. Mostly pasti nggak pakai rekan sekalian. Satpamnya ada nggak? Oh kami Pak ada orang IT kami Pak. Oke, orang IT Anda kerjanya ngapain? Ya dia yang program, dia yang jadi admin, dia yang ngangkat kursi. Kalau ada kegiatan dia sebagai tukang fotonya. Ini kita coba lihat bagaimana pelaksanaan di tempat kita. Jadi kalau saya sebut aman, oke aman yang seperti apa? Teman-teman bisa self assessment. Next, lemari berkunci. Kalau misalkan di awal Anda simpan data Anda, yang kita sebut data rekam medis itu, yang fisik itu disimpan di lemari berkunci, ada pintunya, orang yang masuk itu adalah hanya orang perekam medis saja, di luar itu nggak akan boleh masuk. Even OB pun mungkin terbatas untuk bisa bersihkan ke dalam sana. Kalau di elektronik seperti apa? Anda kirim datanya, tadi bicara masalah pengiriman data. Oke Pak, untuk kirim rujukan dari Vaskes A ke Vaskes B untuk dirujuk, pakainya WhatsApp. Itu padahal itu data pribadi, data KTP dia, data rekam medis dia, data diagnosa dia. Dikirim via WhatsApp, kemudian WhatsApp-nya liar kemana-mana. Anda nggak bisa kontrol rekan sekalian. Disimpan dalam komputer, jangan nggak usah ngomong enkripsi. Berpassword nggak? Enggak gitu. Ini saya mau coba sadarkan diri kita. Oke, aman yang seperti apa? Lanjut. Siapa aja yang bisa akses lemarinya? Tadi yang saya sebutkan. Ada prinsipnya di perlindungan data pribadi tadi. You boleh akses apa yang you butuhkan saja. Itu prinsipnya. Apakah butuh, tadi saya tanya, apakah butuh dokter paru bisa melihat pasien dari dokter poligigi atau dokter di pasien poligigi? Butuh nggak dia? Kalau nggak butuh, nggak perlu dikasih aksesnya. Butuh nggak misalkan kawan-kawan yang ada di petugas administrasi bisa menghapus data rekam medis atau bisa mengedit.
Butuh nggak misalkan kawan-kawan IT bisa merubah hasil rekam medisnya? Butuh nggak kawan-kawan dokter nanti bisa melihat seluruh data pasien? Ini yang Anda buat rekan-rekan sekalian. Anda bikin sistem, tapi tidak memperhatikan tadi, oke kita bikin aman, aman yang seperti apa? Aksesnya Anda atur nggak? Kemudian ngomong apa lagi? Berangkasnya ada nggak? Oke Pak, kita punya DC. DC-nya gimana Anda simpannya? DC kami bentuknya komputer Pak. Komputernya ada di ruangan tersendiri. Kabelnya gimana? Semrawut mungkin. Label pada colokannya nggak dilabelin. Dan lain sebagainya. Ada teman-teman kalau kita ngomong lemari yang berkunci ya. Dalam aktivitas fisik kita. Maka lemari itu kuncinya. Itu Anda akan buat bagaimana caranya agar yang pegang kunci itu adalah orangnya teridentifikasi. Yang pegang kunci berangkas, orang yang tahu kunci berangkas ini mungkin cuma saya dan istri saya. Even punya anak-anak saya nggak kasih tahu dia. Sama seperti tadi rekan sekalian, yang bisa akses ke dalam sistem tadi. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa yang bisa akses itu hanya mereka saja? Masih banyak dan Anda sekalian mungkin bisa koreksi diri masing-masing. Kita gunakan akun, misalkan akun apa ya? Akun admin dipakai 5 orang. Akun misalkan poli A untuk nurse stationnya dipakai sekian orang. Jadi nggak by name, by address gitu. Satu akun dipakai bersama-sama. Kalau ada masalah, tiba-tiba misalkan datanya hilang, siapa yang mau disalahkan? Bisa nggak Anda trace? Saya mau coba koreksi kita itu ya. Ini yang pegang. Kita review nggak? Karena sekalian rumah sakitnya rumah sakit pendidikan. Ada dokter-dokter yang lagi praktek atau yang lagi sedang mengambil profesi keahlian, dokter spesialis, dia mungkin ada berpraktik di rumah sakit Anda dalam rangka ujinya atau tes dia atau dalam rangka studi dia, Anda berikan dia akses akun. Anda tutup nggak setelah dia udah pergi dari situ? Anda review nggak siapa sih yang punya akun di sini saat ini? Ini yang perlu rekan-rekan sekalian lihat dari diri sendiri, kita review nggak? Activity itu kita lakukan nggak untuk kita sebut, oke kamu sudah amankan dengan baik. Ini baru dari sisi ini ya rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu sebenarnya nggak heran ketika misalkan something kejadian nih teman-teman, misalkan kemarin ada batu lindungin bocor gitu ya, rekan-rekan rumah sakit dan lain sebagainya. Saya pikir kita tinggal menunggu giliran saja. Karena pelaku atau kita sebut sebagai apa ya, cyber actor tadi atau cyber threat actor tadi, dia tinggal sampling saja kita. Kapan kita dapat giliran? Dan saya mau sampaikan di sini, jangan sampai kita udah dijadiin target, tapi kita nggak ready. So idealnya gimana? Ini kuncinya di sini. Tadi disebutkan ya, untuk pilarnya itu ada 3 ya. Jadi Anda nggak bisa, oke keamanan tuh yang penting orang IT sudah bikin cara gimana caranya, yuk pastiin bahwa rekam medisnya aman. Nggak cukup rekan sekalian. Mereka mungkin udah terapkan dari sisi coding, passwordnya dibikin acak, 8 karakter, 6 bulan sekali diganti, dan lain sebagainya. Andanya naruh passwordnya di PC-nya. Anda kirim share, ini ya password saya ya. Nanti kamu login pakai password saya aja gitu. So, awareness kurang. Infiltrasi. Bisa nggak Anda pastiin rekan-rekan sekalian bahwa nggak ada aktivitas infiltrasi di Vaskes kita? Infiltrasi itu apa, Pak? Infiltrasi itu adalah Anda copy atau seseorang copy data pasiennya ke laptop dia atau ke perangkat dia tanpa sepengetahuan atau tanpa izin. Mungkin banyak rekan-rekan sekalian. Tapi itu tidak teridentifikasi dengan kita. Oleh karena itu, karena memang kita nggak punya kontrol untuk mengidentifikasi dia gitu ya. Yang penting jalan dulu Pak, yang penting aplikasinya jalan, berfungsi, kemudian bisa digunakan. Nanti kalau ada masalah kami tanganin. Nggak gitu prinsip keamanan. Prinsipnya adalah based on risk. You identifikasi dulu resikonya apa. Oke, resiko data rekam medis saya ini adalah bisa hilang. Hilangnya dari mana? Hilang karena sistemnya lemah, maka Anda bikin pentest. Anda bikin aplikasinya yang kuat. Ini Pak bisa hilang karena akses review kami nggak bagus Pak. Ada orang punya akses, tapi dia keluar tetap bisa punya akses di situ. Anda review nggak akses kontrolnya. Bisa jadi karena mana lagi? Karena nggak punya prosedur. Orang mengcopy data, orang kirim data via WhatsApp.
Karena nggak ada prosedur dia boleh atau tidak, sehingga dia nggak bisa disalahkan juga rekan-rekan sekalian. Dalam membangun aplikasi, yang penting jadi masalah isu keamanannya itu nomor sekian. Nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Tadi saya sebutkan, ada peran di mana regulator, ada peran di mana implementator. Ketika kita di sektor kesehatan ini, kita memang harus akui, walaupun data yang kita collect itu mungkin lebih bernilai daripada data keuangan, tapi aturan dari regulator sektor sendiri, khususnya di Kemenkes, belum ada yang mengatur bagaimana sih sebenarnya mereka itu ngembangin aplikasi yang aman. Standar apa yang dipakai. Oleh sebab itu saya pikir ada peraturan IIV nomor 82, Perpres IIV 82 nomor 22 tahun 2022 itu yang memang kami pingin nantinya, harapan kami, kita sudah koordinasi ya rekan-rekan sekalian dengan Pusdatin, mungkin tanggal 30 kita bikin event nanti. Bagaimana Anda bisa mencoba mengelola, memastikan keamanan dari sektor Anda, mulai dari menentukan roadmap-nya, buat pengukuran keamanannya, buat manajemen resikonya, tetapkan standar keamanannya. Sehingga kawan-kawan di Pasyankes, teman-teman IT tahu, oke, kamu disuruh bangun untuk sistem informasi rekam medis elektronik. Mereka tahu, oh ternyata kami harus pakai passwordnya itu seperti ini. Dia harus ada akses kontrolnya, lognya harus diaktifkan, kemudian pembatasannya harus seperti ini, gitu. Harus implementasi web filtering, harus ada yang namanya redundancy. Ini kita nggak ada, sehingga apa? Masing-masing rekan-rekan sekalian berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan untuk itu saya mau sampaikan, ketika kita sebut rahasia, maka seperti ini harusnya, tadi udah singgung tadi. Bagaimana kita ngomong siklus hidupnya? Mulai dia data itu dibuat, maka kita akan bikin sebelumnya namanya kebijakan klasifikasi informasi di perusahaan kita. Kalau saya tanya lagi nanti waktunya panjang. Siapa yang punya? Coba lihat kita. Punya nggak kita kebijakan klasifikasi? Kebijakan klasifikasi itu tujuan untuk apa? Melakukan kontrol yang tepat terhadap informasi sesuai dengan klasifikasinya. Kalau yang klasifikasi rahasia mungkin kalau disimpan dalam bentuk terenkripsi atau minimal berpassword. Kalau dikirim dia harus pakai email resmi dari rumah sakit dan filenya di password. Dikirim harus ke nomor tujuan, nggak boleh pakai email pribadi. Kalau disimpan di backup itu misalkan harus di tempat yang bagus. Nggak boleh misalkan Anda copy pakai flash disk, terus flash disknya itu liar kemana-mana. Ada aturan-aturan itu yang kita terapkan. Yang itu kita tanya dari kita. Kita tanya instansi kita lakuin nggak? Oke, ada teknologi yang namanya DLP saat ini. Data leakage prevention secara teknologi di persyaratan ISO, DLP data loss prevention secara aplikasinya. Pak, kita nggak usah ngomong DLP rekan-rekan sekalian. Kalau boleh saya tanya, yang sudah pakai antivirus di seluruh perangkat di rumah sakitnya, ada nggak kita? Mungkin cuma sedikit yang pakai. Selebihnya, oh kami Pak pakai Windows biasa aja Pak. Antivirusnya gimana? Belum Pak. Atau pakai bawaan Pak, nggak update, Windowsnya nggak update, antivirusnya nggak update. So gimana kita ngomong keamanan di situ? Jadi keamanan itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi diimplementasikan. Oleh sebab itu, gimana caranya? Nggak cuma orang IT. Pertama dari si manajemennya. Siapa yang bertanggung jawab untuk keamanan RME? Tetapin. Ya, tadi sini saya sebutkan sini. Kemudian penanggungnya siapa? Misalkan direktur pelayanannya sebagai penanggung jawab RME-nya, kepala ya. Si MRS-nya sebagai pelaksana teknis keamanan RME-nya. Saya sebutkan tadi ya, teman-teman tahu DPO-nya siapa nanti. DPO ini akan sangat berpengaruh terhadap tadi. Kalau saya tanya tadi, sebenarnya siapa sih asset owner or information owner, pemilik dari rekam medis elektronik tersebut? ITK atau rekam medis? Ada dua ini rekan sekalian. Kalau Anda sebut rekam medis itu pemiliknya adalah rekam medis, maka idealnya rekam medis elektronik juga sama. Akan tetapi kalau kita tanya, mampu nggak rekan-rekan si perekam medis untuk saat ini, punya nggak dekompetensi bagaimana mengelola rekam medis elektronik dari sisi IT-nya? Mungkin teman-teman nanti ada upgrading skill. Bagaimana jurusan perekam medis itu belajar IT juga nantinya.
belajar security juga di dalamnya. Sehingga kita bisa lihat perkembangan zaman itu bisa disesuaikan. Atau rekam medis dan IT jadi satu kesatuan. Next, apa yang harus dilakukan oleh rumah sakitnya? Edukasi kesadaran keamanan RME. Pernah nggak sih kita di rumah sakit bikin semacam awareness bahaya phishing? Ada orang coba lewat email minta data, tolong update data untuk penyesuaian gaji. Kita lihat nggak sih siapa sumbernya? Atau kita cuma klik-klik aja? Undangan.apk, surat tilang.apk. Kita latih nggak sih karyawan kita untuk itu? Yang kedua, terkait kerentanan keamanan. Mungkin teman-teman bikin pentas segala macam. Insiden. Kalau ada insiden, ke siapa ngelapornya? Gimana caranya? Tadi disebutkan sama Pak Manurung tadi. Khusus data pribadi ada kelakuannya atau ada prosedurnya. Kalau misalkan ternyata ada insiden terkait pengungkapan data pribadi yang tidak sah, ada tiba-tiba di forumbrief.io data rumah sakit X dijual, gimana caranya kita menanganinya? Sesuaikan dengan tadi undang-undang tadi, misalkan kita harus sampaikan ke lembaga untuk yang menangani data pribadi ini, kita harus memberikan pengumuman atau menyampaikan pada subjek data pribadinya, berapa lama durasinya, siapa yang menyampaikan, gimana tim humas Anda bekerja untuk memastikan bahwa tidak terjadi riuh di media. Mungkin kita nggak sampai sana, tapi kita harus buat itu, rekan sekalian. That's right, untuk kita buat seperti itu ada tadi ini. Terkait kompetensi SDM, encryption, data masking. Rekan sekarang sadar nggak sih? Kalau tadi disebutkan sama Pak Manurung tadi bahwa, oh ini harus dijaga keamanannya. Keamanannya gimana jaganya? Data pribadi, mana yang dienkripsi, mana yang dimasking. Sekarang kalau rekan-rekan sekalian, kalau transfer, saya transfer ke Pak Bimo gitu. Namanya Bimo, nomor rekeningnya 135XXXX5 gitu. Nggak dikasih udah sampai saat ini, karena ada penerapan standar ISO di versi 2022 ini terkait data masking. Anda yang biasa belanja Shopee, kalau dikirim via GNT, untuk logistiknya GNT, itu udah nggak pakai nama lengkap lagi, namanya ASW bintang 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 N, nomor HP-nya 085 bintang 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 1. Di rumah sakit kita terapin nggak sih? So tadi untuk menjaga prinsip orang hanya diberikan informasi yang dia butuhkan saja. Itu prinsip terkait data masking. Untuk best practice-nya rekan sekalian, nanti ini saya bisa kasih ya rekan sekalian ya. Kalau kita tadi ngomong ketersediaan backup, Anda backup-nya berapa lama? Backup-nya kami Pak sehari sekali. Manajemen Anda pengennya availability-nya berapa lama? Oh pengennya maksimal 1 jam Pak. Cukup nggak Anda backup-nya sehari sekali, sedangkan manajemen Anda pengennya tidak ada data loss yang terjadi di sistem Anda. Nggak cukup. That's right. Kita tadi disebutkan untuk Pak Manurung tadi, nggak ada aturan di PDP-nya, tapi kami secara teknis mengeluarkan aturan. Peraturan BSSN 8 2020 kita minta untuk all, baik itu you adalah PSE public, yaitu pemerintah dan lain sebagainya, sektor terkait lainnya, dan you PSE private wajib terapin namanya SNI SC 27001 yang sekarang kontrolnya yang terbaru seperti ini. Yang isinya ini rekan sekalian. Kita akan ngomongin dari sisi organisasi, ngomongin dari sisi fisikal, ngomongin dari sisi orang SDM, dan ngomongin dari sisi teknologikal. Ini mungkin yang saya boleh share ke rekan-rekan sekalian. Saya harapkan tadi saya lihat loh kok mirip aplikasinya, ternyata sama-sama pakai X-Mine. Gitu ya. Bisa begitu. Sama pakai X-Mine. Yang penting nggak X-Men. Itu nanti nonton itu Pak. Iya, kok saya pikir kok sama, ini saling menduplikat nggak? Ternyata nggak. Aplikasinya sama, kontennya berbeda. Demikian mungkin rekan-rekan sekalian untuk kita nanti bisa diskusi. Terima kasih, Mas Win.